Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat. Selamat datang di pembelajaran matematika wajib di kelas 12 MIPA. Pada pertemuan perdana ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal pembelajaran jarak jauh matematika wajib kelas 12 MIPA bersama saya, Bias Jatu Oktadelani. Bagi yang belum kenal dengan saya, yuk kita kenalan dulu. Nama saya Bias Jatu Oktadelani, tempat tanggal lahir Jakarta 31 Oktober 1989. Saya tinggal di Rawalumbu, Bekasi. Bagi yang rumahnya dekat dengan saya, boleh silahkan mampir. Dan riwayat pendidikan saya, SD Negeri Jati Bening 8, SMP Negeri 255 Jakarta. Ada yang sama ini? 255? Dan SMA Negeri 81 Jakarta. Nah, ini sama semua ya. Kemudian S1 saya dapatkan di Universitas Negeri Jakarta untuk program studi pendidikan matematika. Untuk kenalan yang lebih jauh lagi, silakan nanti tanya langsung ke Ibu ya. Kemudian berikutnya Ibu akan jelaskan variasi bentuk pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan di tahun ajaran ini. Yang pertama, video pembelajaran nanti akan di-share via YouTube atau Google Drive, atau nanti dimasukkan ke forum diskusi e-learning 81. Ya, untuk yang kedua bentuknya yaitu e-learning 981 di alamat bit.ly/cbt81. Ya, nanti Ibu akan gunakan kuisnya, assignment-nya, forum diskusi, dan lain-lain. Sebagian besar akan digunakan e-learning 81. Tapi untuk saat ini masih belum siap, jadi tunggu aja tanggal mainnya. Kemudian Ibu juga menggunakan Line ya untuk presensi atau upload foto bukti mengikuti pembelajaran bisa kita gunakan Line saja. Kemudian info-info penting bisa langsung Ibu share di grup Line. Kemudian Ibu juga gunakan Google Classroom dan juga Zoom Meeting. Perlu diperhatikan tata tertib pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika wajib bersama saya. Ibu minta kalian untuk menyiapkan smartphone atau laptop dan internet. Jika ada kendala, jangan sungkan untuk lapor ke Ibu ya. Kemudian mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan. Untuk matematika wajib kelas 12 kita dapat jadwal setiap minggunya itu hari Selasa. Jadi gunakan seragam hari Selasa. Lengkap ya. Kemudian Ibu minta kalian mengikuti PJJ dengan sikap duduk yang baik. Tidak diperkenankan sambil tiduran. Bagaimana bisa semangat kalau sambil tiduran, ya kan? Kemudian Ibu minta kalian untuk aktif dan produktif dengan optimal, meskipun pembelajaran hanya online atau daring dari rumah. Kemudian Ibu minta kalian untuk mengisi daftar hadir melalui link yang sudah disiapkan guru pada hari itu juga. Atau kalau Ibu tidak share link, bisa tadi ya via line itu. Kemudian mengirimkan foto bukti mengikuti pembelajaran jarak jauh pada hari itu juga. Jadi untuk daftar hadir dan bukti foto yang terlambat dikumpulkan atau kalian tidak mengumpulkan pada hari itu juga, maka Ibu anggap kalian tidak mengikuti pembelajaran Ibu. Ya, tolong diperhatikan dengan baik karena pembelajaran kita pada pembelajaran jarak jauh ini seminggu hanya sekali. Durasinya 1,5 jam. Jadi kita harus memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian Ibu minta juga kalian untuk mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan arahan dan batas waktu yang Ibu berikan. Untuk yang terlambat mengumpulkan tugas, Ibu dengan tegas di sini tidak menerimanya, ya. Jadi harus tepat waktu. Kecuali kalian sudah punya izin, ya. Jadi kalian sakit atau izin
langsung beritahu ibu sehingga kalian bisa mengumpulkan tugas menyusul begitu. Oke, selanjutnya untuk materi semester 5 atau di semester ganjil ya. Kalian akan mempelajari statistika, kemudian juga ada peluang ya. Statistika sudah pernah kalian pelajari ya di SMP. Nah, dan di sini lebih kompleks lagi materinya. KD-KD-nya atau kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Kemudian 3.3 ini terkait dengan peluang, menganalisis aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 4.3-nya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Kemudian terkait peluang juga, ini 3.4, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Kemudian 4.4-nya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian-kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Nah, untuk di semester genapnya, ini hanya 1 atau 2 kali pertemuan saja, yaitu tentang dimensi 3. KD-nya mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Dan 4.1-nya menentukan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Ya, kami guru matematika diminta untuk menyampaikan materi-materi esensial. Kami pikir semua bab ini ada 3, itu penting. Jadi kita sampaikan dengan seefisien mungkin. Kita memanfaatkan waktu yang cukup singkat ini ya. Kalian nanti di bulan Februari itu sudah mulai ujian praktik dan di Februarinya sudah mulai ujian sekolah. Ya, jadi sebisa mungkin semester ganjil itu memang materi sudah selesai. Begitu. Oke, nah, semoga kalian dapat bekerja sama dengan baik sehingga materi yang kami coba untuk sampaikan itu benar-benar dapat bermakna buat kalian ya. Meskipun kita pembelajaran lewat online, daring, jarak jauh, dan kalian hanya di rumah saja. Oke. Kemudian sistem penilaian ya. Ibu akan membagi menjadi 4, ada penugasan, kuis, penilaian harian, dan remedial. Ya, penugasan ini meliputi latihan, PR, keaktifan dalam forum diskusi, dan lain-lain. Ya, jadi jika ibu minta untuk kalian berdiskusi kelompok, ibu minta kalian untuk berdiskusi dalam forum diskusi di CBT 81, silahkan. Ya, bagi yang mau bertanya, bertanyalah gitu. Kemudian teman yang ingin menjawab, silakan ikut menjawab. Tidak melulu harus ibu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Kemudian ibu juga hadirkan kuis, di mana kuis ini semacam persiapan untuk menghadapi penilaian harian ini. Nah, penilaian harian ini ulangan harian dan remedial.
Ini jika kalian nilainya masih belum mencapai KKM atau kalian memang merasa belum memahami. Oke. Terima kasih. Itulah akhir dari perkenalan dari Ibu. Ibu minta di akhir perkenalan ini kalian untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh. Kalian di rumah saja, kalian ikuti pelajaran secara online atau daring, ya. Jika kalian tidak bersungguh-sungguh maka akan sulit materi-materi yang kami sampaikan itu menjadi pembelajaran yang bermakna buat kalian. Jadi dari diri kalian harus dimunculkan rasa sungguh-sungguhnya gitu ya. Kemudian Ibu minta untuk kalian bertanyalah saat ada kesempatan. Jangan kalian biarkan kebingungan kalian menumpuk sehingga kalian stres sendiri nantinya gitu. Selagi ada kesempatan dan kalian ada yang masih belum dipahami, langsung tanya ya. Ibu terbuka dengan WhatsApp, Line, atau lewat CPT 81 atau lewat email, silahkan ya ditanyakan. Boleh bertanya dengan guru yang lain juga ya. Kemudian sebisa mungkin untuk produktif nak ya. Hindari dulu deh leyeh-leyehnya, kalian sudah di kelas 12 ya. Jadi ini cukup menentukan masa depan kalian nanti ya. Kalian akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Mana tujuan kalian nih gitu kan. Jadi harus fokus dulu nih di kelas 12 ya. Kemudian rajin-rajinlah berlatih. Selama kalian punya waktu untuk berlatih, berlatihlah gitu. Nah, karena matematika dapat kalian kuasai dengan terus berlatih. Mulai dari yang mudah sampai yang kesulit ya. Dengan kalian terus berlatih, kalian akan terbiasa untuk menghadapi soal-soal yang bervariasi ya. Setiap tugas yang Ibu berikan silakan langsung dikerjakan dengan tertib, tepat waktu ya. Jangan biarkan tugasnya menumpuk-numpuk. Oke. Itulah pengenalan dari Ibu ya. Untuk tahun ajaran ini Ibu akan menemani belajar kelas 12 MIPA 1, 2, 3 dan 4 ya. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik dan kita dapat sukses ke depannya. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.